Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke-94 sudah jelas bahwa kebenaran adalah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Faman iftara 'ala Allahil kadziba mim ba'di dzalika faulaika humuz zalimun. Paman maka barang siapa iftara 'ala Allahil kadzib, mengada-adakan perkara dusta terhadap Allah setelah jelas keterangan yang nyata, faulaika humuz zalimun, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Taurat itu tidak berlaku selama-lamanya. Injil juga tidak berlaku selama-lamanya. Maka siapa yang menjadikan Taurat itu kitab yang abadi kata mereka, sehingga dipakai sampai sepanjang hayat, sepanjang hidup, sepanjang dunia masih ada, maka dia dusta. Demikian pula siapa yang menganggap Injil itu berlaku terus sampai yaumul qiyamah, maka juga dia telah berdusta. Kita sudah bukan lagi berpegangan kepada kitab Taurat, dan juga tidak boleh berpegangan dengan kitab Injil. Kenapa? Karena keduanya sudah tidak berlaku. Itu sudah masa lalu. Jadi wis zaman biyen. Sekarang setelah Allah mengutus Nabi Muhammad SAW yang juga sudah disebutkan dalam Taurat dan Injil, maka yang kita ikuti, yang kita pedomani itu hanyalah Al-Quran. Taurat dan Injil hanyalah kitab yang kita imani, namun berlaku pada masa lalu, bukan masa sekarang. Maka jangan menyibukkan diri dan baca kitab Taurat. Itu enggak ada lagi kebaikannya. Menyibukkan diri dengan kitab Injil sudah bukan lagi saatnya. Maka semulia-mulia kita adalah man ta'allamal Qur'an. Siapa yang belajar Quran, baik mulai membacanya, kemudian kita mentilawahinya, memahami hukum-hukumnya, lalu kita mengamalkannya, itulah sebaik-baik perbuatan. Dan barang siapa mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya, itu termasuk menjadi golongan sebaik-baiknya golongan. Khairukum, sebaik-baik kalian, man, orang yang ta'allamal Quran, yang mau belajar Al-Quran, mulai dari tingkat dasar sampai tingkat yang tidak terbatas, begitu kan? Wa 'allamahu, lalu kemudian dia mengajarkan. Itulah sebaik-baik manusia. Nah, siapa yang menyibukkan diri dengan Taurat dan Injil, sudah enggak ada lagi kedudukan itu. Zamannya wes lewat, mangsane wes lampau, begitu. Nah, kalau dia nekat, faulaika humuz zalimun, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim. Apa yang berlaku pada kitab Taurat itu sudah tidak berlaku di dalam kehidupan kita. Yang jelas bagi umat Islam, kaum muslimin, yang hak untuk diikuti adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pesan Nabi, taraktu fikum amroini lan tadillu ma in tamasaktum bihima kitaballahi wa sunnata Rasulillah. Nah, aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara. Selama kalian berpegang teguh dengan dua perkara itu, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Kitab Allah, kitab Allah Al-Quran, wa sunnata Rasulih, dan sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah katakan, qul, katakan Muhammad, shadaqallah, maha benar Allah. Sing hak untuk diikuti adalah yang dari Allah. Meskipun Taurat juga dari Allah, Injil dari Allah, tapi Allah sudah menetapkan masa berlakunya sudah
habis. Nah, siapa yang kita ikuti? Allah. Bukan kita membuat aturan sendiri. Banyak orang beriman itu ngawur, karepe dewi. Padahal kita beriman karena tuntunan Allah. Maka orang beriman harus mengikuti aturan yang diberikan oleh Allah. Jangan karena kedengkian dan kebencian tidak mau menerima ajaran yang baru. Wis ber. Mbok wis delingke kaya ngopo ya tetap ora gelem beriman sekarang. Neng bagi kita kaum muslimin, tetaplah kita yakin dan konsisten dengan apa yang kita yakini, bahwa yang benar adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sekarang setelah Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berlaku untuk kita adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Dene mereka ngeyel ya sekarangmu dewe. Nah, mereka memang suka disebut dengan orang-orang yang zalim. Jadi wong sing ora gelem dituturi, ora gelem dikandani, sombong, Daniel Maloyo dikandani ngeyel waton Suloyo, maka dia termasuk orang-orang yang zalim. Makanya fattabi'u millata Ibrahim hanifan. Maka itu ikutilah milah. Milah itu apa? Agama Ibrahim yang disampaikan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu selalu mengikuti perintah Allah dan menjalankan dengan sesungguh-sungguhnya. Hanifan, agama yang lurus. Nah, agama benar sejak zaman Allah mengutus Nabi termasuk Nabi Ibrahim ini. Agama itu lurus. Tidak dicampur aduk dengan bengkokan-bengkokan. Tidak dirubah oleh tangan-tangan yang jahil. Nah, orang-orang Yahudi telah merubah Taurat menjadi Talmud. Injil telah mereka campur dengan hawa nafsu mereka. Sehingga tidak ada lagi petunjuk yang jelas dalam kitab mereka. Nah, makanya yang patut diikuti adalah hanya Nabi Ibrahim. Agama Ibrahim itu sempurna, nggak pernah menambah-nambahkan yang lain. Makanya Islam itulah milah Ibrahim yang lurus, ajarannya tauhid, adanya kepatuhan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kejahatan yang paling jahat ahli kitab itu apa? Mensekutukan Allah. Taurat ya, yang tidak pernah mengajarkan kesyirikan oleh rahim-rahim Yahudi dan juga oleh orang-orang Yahudi ditambahkan di sana apa? Uzair ibnullah. Uzair adalah anak laki-lakinya Allah. Demikian pula oleh Nasrani yang Allah tidak pernah mengajarkan kemusikan di situ, oleh mereka tambahkan bahwa Roh Kudus adalah Tuhan selain Allah. Kemudian Maryam juga Tuhan selain Allah. Kemudian juga Al-Masih juga Tuhan selain Allah. Tuhannya jadi banyak. Padahal sejak zaman dulu itu namanya keyakinan itu kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah wahdahu Maha Esa, la syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita ikuti. Bukan ikut keyakinan yang menyimpang. Maka siapa meyakini Taurat dan Injil itu harus menyimpang kabeh, dirubah tangan-tangan jahil. Apalagi mengikuti pendeta-pendeta dakwah wis ora nganggo kitab meneh, wis nganggo logika lan hawa nafsu tok. Nah, kita menjadi orang-orang sesat. Nek ora pengen kesasar, maka fattabi'u millata Ibrahim hanifan, ikutilah agama Ibrahim yang lurus, wa makana minal musyrikin, dan dia bukan termasuk orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana Al-Quran menyebutkan lisan dari baginda Nabi Muhammad SAW, tidak ada agama yang hak diikuti kecuali agama yang lurus, agama tauhid. Nah, agama yang hanya mengesahkan Allah dan tidak menduakan Allah dengan yang lainnya. Maka siapa yang mengikuti agama Tuhannya itu bermacam-macam, jelas itu bukan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa beriman kepada Allah dan tidak mensekutukannya,
gelem ra gelem kudu ikut Al-Qur'an dan sunnahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau begitu bagi umat Islam kesananya mung sami'na wa atokna kepada Al-Qur'an dan sunnah. Jangan kita ragu kepada apa yang kita yakini dan jangan pedulikan mereka di luar sana, mereka adalah orang sesat. Dan tidak ada wa ma ba'dal haqqi illa dhalal. Kita harus meyakini tidaklah ada setelah petunjuk melainkan kesesatan. Nah Allah sampun paring pitedah, maka di luar pituduh itu, apalagi bertentangan dengan pituduh itu menjadi sesat. Artinya apapun yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah itu jangan ragu-ragu, itu sesat sudah. Keyakinan apa mawon sing jelas bedane Quran lan Sunnah itu sudah pasti sesat. Jangan diikuti. Pokoknya kalau begitu ikutilah Islam. Allah berfirman di dalam ayat yang ke-161 Al-An'am dikatakan, "Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Dinan qayyimam millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Katakanlah, sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku pada jalan yang lurus. Jadi agama yang hak itu adalah jalan yang lurus. Dan pengikut agama yang hak adalah mengikuti agama yang lurus itu. Ada kan muni, innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Nek dijak dibujuk digodho supaya kan melu agama liya aja gelem jawaban ayat iki. Jangan ku digodho, diseru, diajak, didakwai wong-wong sing beda karo Quran lan Sunnah, Nasrani karo Yahudi. Gampang saiki yo Nasrani. Dakwah mereka sekarang tuh yo kuat. Aku neng Pandian Ngetan Pasar Gagan, Ngetan itu dulu rono gereja sana gerejane. Ya. Pasar Gagan bener to. Ngetan, saiki sono gerejane. Biyen ora ono. Artinya ya dakwah ngono ki jek salah. Lah piye awake dhewe dibujuk digodho wong kon melu agama liya? Jawaben. Innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya Allah Tuhanku telah menunjukiku jalan yang lurus. Nah, sing jenengan seru, sing jenengan dakwahke padaku itu bukan jalan yang lurus. Nah, jawab kita aja. Saya sudah ikut jalan yang ditunjukkan Allah, jalan yang benar. Apa itu? Agama yang benar. Dinan qayyiman, agama yang lurus apa? Ya agama Islam ini. Yang merupakan warisan daripada Ibrahim. Millata Ibrahim hanifan. Dan jelas agama Ibrahim adalah hanif, lurus. Dan ia bukan termasuk orang yang musyrik. Jadi inti perbedaan yang paling cetha niku napa? Syirik dan boten. Nek wong Nasrani mesti musyrik, wong Yahudi mesti musyrik, Muslim tidak musyrik. Lah kok anak wong Muslim kok sik musyrik? Nek surah golek jimat nek segara kidul, nah itu wong Muslim sing fasik dan musyrik. Siapapun yang membuat kesyirikan, orang mau dengan Isa, Maryam, orang mau dengan Uzair, tapi dengan apapun, nah jangan sampai orang beriman itu masih beriman dengan bijibti wa taghut. Banyak orang beriman tapi meyakini namanya apa? Jibet. Jibet itu yo ilmu-ilmu, keyakinan-keyakinan sing arahnya kepada kelenek dan pedukunan, sihir. Itu yang musyrik. Wa taghut, dan mengada-adakan Tuhan selain Allah. Wa may yu'min billah, gitu kan. Wa may yakfur bit taghut wa yu'min billah. Barang siapa mengingkari taghut dan hanya beriman kepada Allah, itu orang muslim. Mukminnya itu. Maka sapa mukmin kok sik percaya dengan jibet. Jibet itu tadi apa? Klenek,
gitu. Kejawen, pedukunan, nah, sihir, gitu, petong, aneh-aneh itu. Nah, wagi rentuk rabi karo paing, gitu. Nanti kandani ngeyel, nekat. Itu tulis yang bener malah sing ngandani malah dikandani Wahabi. Padahal sejak Nabi Ibrahim itu namanya din itu hanif, gak ada syiriknya. Togut itu apa? Semua sembahan yang disembah Allah namanya togut. Cincin akik gede-gede diyakini kisong kei, iso togut itu. Jimat-jimat itu ya togut. Nek surah didusi, banyune diombe, ini termasuk bagian-bagian daripada kesesatan. Makanya adinku nek dijak wong ke arah perbuatan yang isinya adalah menyimpang dari ketauhidan, itu jangan diikuti. Dukun itu Tuhannya bukan Allah, Tuhannya setan. Paranormal itu wong ora normal. Jenengan ini malah lucu kadang-kadang nanti kandhane ustaz orang gagu, orang gagas, kandhane dukun malah percaya. Wong edan ditutke. Ustaz itu ajarannya jelas, diwaca sapa wae iso. Dukun itu dirahasiakno, diapusi awake dhewe. Nek sak goblok-gobloke wong itu sing melu dukun itu goblok wong. Tapi wong dukun itu wong goblok kok. Paranormal kan ora normal itu. Mereka mengandalkan syaitan, jin, ya kan? Kita mengandalkan Allah yang menciptakan jin dan manusia. Rasa ndi kira-kira? Rasa makhluk apa rasa khalik? Makanya kita jangan pernah ikut dengan dukun, kesyirikan, tapi ikutilah millat Ibrahim Hanifah wa ma kana minal musyrikin, dan beliau bukan termasuk orang yang mensekutukan Allah. Nih, di ayat yang berikutnya An-Nahl 123 dikatakan summa auhayna ilaika an tabi' millat Ibrahim Hanifah wa ma kana minal musyrikin. Kalau begitu, gitu kan? Karena kami telah mewahyukan kepadamu Al-Quran yang mengajari kamu ketauhidan dan merupakan milah Ibrahim, ikutilah itu supaya engkau benar-benar menjadikan itu petunjuk, pedoman, jalan hidup. Itu namanya milah Ibrahim Hanifan. Jadi anitabi millat Ibrahim Hanifan, ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan ia tidak termasuk orang yang mensekutukan Allah. Makanya kan bidane, nah, wong mukmin karo ora anu teng pundi? Dhek tauhid napa? Syirik. Nek bertauhid berarti mukmin yang sungguh-sungguh. Kalau mensekutukan Allah berarti itu jenenge muslim gatoloco. Muslim rusak. Mukmin sing rusak. Nah, dia mukmin nggak mungkin bercampur dengan syirik. Tauhid nggak mungkin campur dengan syirik. Mukmin itu bertauhid, muslim itu bertauhid. Selain yang bertauhid maka bukan termasuk orang mukmin dan bukan muslim. Demikian, semoga kita bisa memahami dan mengamalkan dengan baik, dan kita termasuk orang-orang yang benar-benar istiqomah sampai husnul khotimah. Demikian, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.